Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huri Hoida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Hari ini saya akan menjelaskan lagi, tapi beda pembahasan, yaitu perkembangan emosi. Jadi kita masuk ke pengertian emosi. Emosi adalah keadaan yang kuat dan kompleks yang diikuti oleh ekspresi motorik serta mengandung unsur afeksi dan pikiran yang khas yang mempengaruhi perilaku. Keadaan afeksi yang disadari dapat berupa kegembiraan, ketakutan, kebencian, cinta, dan sebagainya. Proses dan pola perkembangan emosi. Pola perkembangan emosi pada anak, ciri-ciri emosi, dan pola umum emosi dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi proses dan pola perkembangan emosi ini berlangsung sejak bayi lahir sampai dewasa melalui pola-pola tertentu. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungan, yaitu melalui proses pematangan dan proses belajar. Bayi sejak lahir, gejala pertama perilaku emosionalnya ialah keterangsangan umum terhadap stimuli yang kuat, stimulasi. Reaksi yang tidak menyenangkan dapat diperoleh dengan cara merintangi gerakan bayi, terus itu membiarkan popok bayi basah, dan sebagainya. Hal itu akan menimbulkan tangisan. Sebaliknya, reaksi yang menyenangkan tampak jelas pada saat bayi menyusui, mengayun-ayunkan, lalu ditepuk-tepuk belakangnya, itu akan memberikan kehangatan dan membopongnya dengan mesra. Setelah berumur 1 tahun, ekspresi emosional mereka berwujud kegembiraan, ketakutan, kemarahan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, dengan meningkatkan usia anak, reaksi emosional dapat berwujud itu kayak menjerit dan menangis, mengadakan perlawanan, lalu melempar benda yang ada di sekitarnya, dan lari untuk menghindari, lalu bersembunyi dan mengeluarkan kata-kata. Makin bertambah usia, makin reaksi yang berwujud bahasa makin meningkat. Lalu pada sekitar 2-4 tahun, reaksi ledakan amarahnya itu kayak mencapai puncak gitu loh. Kemudian tampak pola emosi yang lebih matang seperti cemberut. Anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap berbagai macam rangsangan dan lebih mampu mengendalikan ekspresi emosinya dibandingkan dengan anak-anak yang kurang pandai. Lalu, ada kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor kematangan dan faktor belajar. Peran faktor kematangan meliputi perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Adrenalin yang memainkan peran utama pada energi mengecil secara tajam pada saat bayi lahir. Kemudian kembali membesar dengan pesat sebagai anak berusia 5 tahun dan selanjutnya pembesarannya melambat pada usia 5-11 tahun. Dan kembali membesar dengan pesat sampai usia 16 tahun. Selanjutnya, peran faktor belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi pada masa anak-anak adalah melalui yang pertama, belajar dengan cara coba dan ralat. Lalu, belajar dengan cara meniru atau imitasi. Baru yang C, belajar dengan cara identifikasi, dan belajar dengan cara pengkondisian, yaitu dengan asosiasi dan belajar melalui pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor kematangan dan faktor belajar. Peran faktor kematangan dan meliputi perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sangat sebelumnya tidak dimengerti. Lalu ada ciri-ciri khas emosi. Ciri khas emosi ini menampilkan emosi anak adalah sebagai emosi yang kuat, yang bereaksi dengan yang sama, terus itu
baik terhadap situasi yang remeh ataupun yang serius. Lalu, emosi seringkali tampak yaitu memperlihatkan emosi mereka, meningkatkan dan menjumpai bahwa ledakan emosional itu seringkali melibatkan hukuman. Lalu yang ketiga, emosi bersifat sementara yaitu cepat hilang gitu loh. Kalau buat anak kecil tuh untuk emosi marah-marah itu cepat hilang dan digantikan lagi emosinya menjadi tertawa. Lalu ada reaksi mencerminkan individualitas, yaitu secara bertahap dengan adanya pengaruh faktor belajar dan lingkungan, perilaku yang menyertai berbagai macam emosi semakin diindividualisasikan. Tiap anak berbeda reaksinya. Lalu ada emosi berubah kekuatan dalam artinya tuh dengan meningkatkan usia anak pada usia tertentu, tapi ya, emosi yang sangat kuat berkurang kekuatannya. Sedangkan emosi lainnya yang terjadi lemah berubah menjadi kuat. Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku, misalnya tuh kayak gelisah, menangis, melamun, terus suka bicara dan bertingkah laku yang gugup seperti menggigit kuku atau menghisap jempol. Lalu ada pola umum emosi. Rasa takut dan rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang itu. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai dalam bentuk yang lebih ringan. Hal ini dikenal sebagai kesusahan atau kesedihan. Lalu ada kegembiraan, keriangan, kesenangan. Ialah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keringanan, kesenangan, atau kebahagiaan. Lalu ada kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seorang binatang atau benda. Lalu yang bisa berwujud fisik atau kata-kata, anak-anak perlu memiliki keterampilan emosional dan sosial sebagai berikut. Yang pertama, mereka harus memahami perbedaan antara perilaku yang baik dan yang buruk. Lalu mereka harus mengembangkan kepedulian rasa tanggung jawab atas kesejahteraan dan hak-hak orang lain yang diungkapkan melalui sikap peduli, dermawan, dan ramah, dan pemaaf. Lalu mereka harus merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, bersalah, marah, dan takut, dan jangan lupa rendah hati. Karakteristik emosi ini adalah pembersihan sistem energi yang terkurung yang terjadi apabila ekspresi emosi dikendalikan untuk memberi bantuan kepada katarsis emosi antara lain dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan menyibukkan diri sehari-hari. Yang kedua, mengadakan pemahaman bahwa kegiatan menyibukkan diri dapat membantu kesehatan fisik dan emosi. Yang ketiga, mengembangkan rasa humor melalui tertawa. Memahami bahwa menangis tidak selalu merupakan perilaku negatif, tapi dapat juga merupakan hal-hal yang positif. Yang kelima, mengadakan hubungan emosional yang akrab dengan salah satu anggota keluarga. Menceritakan kesulitan yang dialami dengan teman yang akrab. Lalu, itu yang keenam, dan yang ketujuh ini adalah kesediaan untuk membincangkan masalah dengan seorang yang bersikap simpati. Dan yang ke-8, perlu adanya pengertian dari pihak lain terhadap sebab melatar belakangi timbulnya emosi anak. Baik, itu saja pembahasan saya. Jika ada salah perkataan dan kurang materinya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagi ya pembahasan selanjutnya. Bye.